'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Halo semuanya, balik lagi di podcast Obrolan Politik, Suara Mahasiswa Bicara. Bareng aku Gilda dan aku Putri. Nah, jadi hari ini tuh kita bakalan ngebahas topik yang agak lumayan nih. Apa tuh? Sekarang ini kan banyak banget nih kayak anak-anak muda yang berpikir kayak, aduh ngapain sih ikut-ikut politik, ribet, banyak drama, katanya kayak sinetron. Bener banget. Nah, padahal kan politik itu bukan cuman urusan orang tua, Pak RT, apalagi tukang debat di TV. Betul. Nah, si politik ini tuh ibaratnya, misal kita lagi nyeblak nih, terus otomatis kita butuh sambal gak sih? Iya dong. Meskipun si sambal ini bisa bikin kita nangis atau bisa bikin kita kepedesan, tapi kalau gak pakai sambal hambar gak sih? Iya, bener banget, hambar. Analoginya bagus banget nih Gilda, ya keren banget, tapi bener sih. Nah, topik kita hari ini tuh adalah gimana sih caranya biar anak muda tuh bisa berperan gitu ya, berpartisipasi dalam sistem politik. Nah, jadi langsung aja nih ya. Sebenarnya si politik ini tuh deket banget sama kehidupan kita di sehari-hari. Misal, harga bensin naik, itu kan masuk ke kebijakan politik. Iya. Terus kuota internet mahal, itu kan termasuk dipengaruhi sama keputusan politik. Bahkan harga isi tahu di kantin kampus tiba-tiba naik juga. Itu mah masuknya ke ekonomi mikro ya. Tapi masuk juga gak sih ke kebijakan? Iya, termasuk dong. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya sekarang itu adalah kita sebagai anak muda tuh bisanya ngapain? Masa cuman bisa ngeluh di medsos doang sih? Ya enggak lah. Yang pertama dan yang paling basic adalah ikut pemilu. Serius deh, itu kan hak sama kewajiban ya. Meskipun kadang kita bilang, satu suara aku mah gak akan ngaruh. Padahal kan banyak banget sejarah yang udah ngebuktiin gitu ya, kalau 1-2 suara aja bisa nentuin nasib si calon. Betul banget. Nah, jadi jangan remehin suara kalian ya. Jangan kayak kalian ngeremehin chat yang cuma dibales haha doang. Itu tuh nyakitin banget gak sih? Aduh, relate banget lagi. Nah, tapi selain nyoblos, kita juga bisa ikut aktif di organisasi kemahasiswaan. Misalnya BEM, UKM, DPM. Itu kan udah termasuk bentuk demokrasi mini ya. Nah, kita juga bisa belajar debat, voting, bahkan bikin kebijakan di kampus. Atau siapa tahu nanti bisa lanjut gak sih ke DPR? Iya sih ya, amin. Tapi gak semuanya juga harus jadi pejabat dong ya. Anak muda juga bisa bikin gerakan sosial nih. Misalnya kampanye edukasi politik, itu juga bisa ngadain diskusi publik, atau bahkan bikin konten-konten yang ngasih informasi politik kayak di TikTok gitu dengan cara yang santai. Iya, betul banget. Nah, sekarang tuh banyak banget loh konten kreator politik di medsos, dan banyak juga yang keren-keren, informatif, tapi tetap asik. Nah, anak muda tuh sebenarnya punya senjata si medsos ini. Benar. Tinggal gimana sih caranya kita lakuin buat hal positif, atau cuma buat joget-joget, atau cuma pakai filter nangis gitu ya. Iya, bener banget. Tapi Gil, banyak juga yang bilang kayak males lah ikut-ikutan politik tuh, kayak politik tuh kotor katanya. Nah, ini nih mindset yang bahaya. Setuju banget, Put. Nah, kalau semua anak muda mikir gitu, ya sistemnya bakal dikuasain terus gak sih sama yang udah senior-senior. Nah, padahal kan kalau misal anak muda ikut masuk, justru bisa bawa perubahan, ide segar, bahkan bisa ngerubah sistemnya jadi lebih bersih dan lebih transparan gak sih? Bener banget. Nah, dan yang gak kalah penting lagi adalah itu melek informasi. Nah, sekarang kan banyak banget nih kayak informasi hoax, apalagi kayak musim kampanye tuh biasanya ya yang banyak informasi-informasi gak jelas. Anak muda tuh harusnya bisa berperan kayak jadi penepis gitu ya, kayak penyanggah informasi yang gak bener itu. Ya, betul banget. Jadi minimal baca dulu beritanya. Jangan cuma baca judulnya terus tiba-tiba masukin instastory pakai caption, aduh gak jelas banget negara ini. Hey, cross check dulu ya. Ya, bener banget. Terus juga jangan lupa nih, kita itu bisa ikut kayak di ruang-ruang diskusi publik. Sekarang banyak banget nih, kayak contohnya webinar, diskusi politik, kayak FGD. Tinggal daftar, hey, gratis ya. Dapat ilmu, kadang juga kita bisa dapat sertifikat. Banyak peluang buat terlibat. Siapa tahu juga dapat jodoh. Aduh, Putri banyak banget ngincernya. Tapi benar juga sih, intinya anak muda itu banyak banget peluang untuk terlibat. Tinggal niat atau enggaknya dari kitanya sendiri.
Bener banget. Dan jangan mikir harus langsung besar gitu ya. Minimal dari hal kecil aja kita bisa ngajakin teman-teman kalian, contohnya kayak buat ngobrol-ngobrol politik secara santai gitu ya. Itu juga udah bagus banget. Bener banget nih, kayak yang kita lakuin ini Iya, sekarang bener, kan. Siapa kayak tahu kan gini. abis dengerin podcast ini ada yang jadi makin semangat ikut betul. nyoblos atau malah daftar jadi relawan pemilu, bahkan bikin podcast kayak gini juga. Jadi kita itu butuh lebih banyak suara dari anak muda. Nah, karena nih ya, kalau misalkan bukan kita, itu siapa lagi? Bener banget, Kalau misalkan Umi. kayak yang lain aja deh, ya sistem gak bakalan bisa berubah. Benar banget. Jadi sebelum ditutup kita simpulin ya, anak muda itu sebenarnya bisa berperan dalam sistem politik lewat banyak cara. Yang pertama, ikut pemilu, aktif di organisasi, jadi konten kreator edukatif, ikut diskusi publik, dan yang paling penting gak apati sama isu-isu yang terjadi. Betul, itu betul sekali. Dan kita harus sadar bahwa keputusan-keputusan politik sekarang ini tuh bisa berdampak ke masa depan kita. Jadi hayu, jangan cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku perubahannya. Benar, jadi itu dia ya episode podcast kita kali ini. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Kalau kalian suka, boleh share ke teman-temannya biar makin banyak anak muda yang sadar politik. Dan ingat, politik itu bukan cuma buat orang tua ya. Kita anak muda juga bisa dan harus ikut andil. Betul banget. Sekian dari kita. Bye guys.